Ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia, masih di bab pertama, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Baik, yang pertama mengenai sistem gerak pada manusia terdiri dari satu rangka. Ini ada gambar sistem rangka manusia. Pada sistem rangka manusia banyak sekali tulang. Jumlah seluruh tulang dewasa lebih kurang 206 buah. Adapun fungsi tulang, yang pertama adalah memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Yang ketiga, tempat menempelnya otot. Yang keempat, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha, tempat pembentukan sel darah. Oke, selanjutnya mengenai struktur tulang. Ada gambarnya di sini, bisa dilihat. Pada struktur tulang terdapat benjolan pada bagian ujungnya, bentuk bulat, ada titik-titik kasar pada bagian ujung, ada lekukan, tonjolan, dan lubang. Lekukan dan benjolan merupakan tempat melekatnya otot. Lubang itu merupakan tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Dan ada peristeum di mana pada permukaan tulang letaknya, fungsinya mengantar zat makanan. Oke, macam-macam tulang pada sistem rangka. Yang pertama tulang panjang, contohnya pada lengan atas. Yang kedua tulang lengan pendek, contohnya pada tulang ruas jari. Yang ketiga tulang pipi, contohnya pada tulang dada. Dan yang keempat tulang tidak beraturan. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan tulang. Di sini ada gambar proses osifikasi tulang, mulai dari tulang rawan, daerah awal penulangan itu mulai dari tengah, terus memanjang sampai menjadi tulang kompak atau tulang keras. Proses osifikasi tulang sendiri merupakan proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Masih tetap menjadi tulang rawan, misalnya pada daun telinga. Kita akan membahas mengenai sistem gerak manusia yang kedua, yaitu sendi. Sendi sendiri merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang dapat digerakkan. Nah, sendi sendiri dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan. Yang pertama ada satu sinartrosis, yang kedua ada amfiartrosis, yang ketiga ada diartrosis. Nah, yang pertama mengenai sinartrosis. Sinartrosis yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan, misalnya sendi pada tulang tengkorak. Nih, gambar tulang tengkorak pada kepala. Selanjutnya yang kedua yaitu amfiartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan namun terbatas, misalnya sendi antar ruas tulang belakang. Oke, lanjut yang ketiga yaitu diartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Nah, diartrosis ini sendiri contohnya adalah sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Kita akan membahas mengenai yang pertama sendi peluru. Karakteristiknya yaitu gerakannya ke segala arah. Yang kedua, contohnya sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Ada juga terletak pada sendi antara tulang pinggul dan tulang paha.
Di sini bisa dilihat gambarnya sendi peluru. Selanjutnya ke sendi engsel. Sendi engsel mempunyai karakteristik yang pertama, gerakannya hanya satu arah, hanya ke depan saja ataupun hanya ke belakang saja. Contohnya sendi engsel yaitu sendi yang ada pada siku ataupun sendi yang ada pada lutut. Ini ada gambarnya. Selanjutnya ke sendi putar. Sendi putar karakteristiknya yang pertama adalah gerakannya bisa memutar, menggeleng, ataupun mengangguk. Contohnya sendi pada tulang tengkorak dan tulang leher. Nah, ini ada gambarnya. Selanjutnya kita ke sendi geser. Karakteristik dari sendi geser yaitu gerakannya dapat ke depan dan ke belakang. Contohnya tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan di antara tulang belakang. Ini ada gambarnya sendi geser. Lanjut kita ke sendi pelana. Karakteristik yang dimiliki oleh sendi pelana, gerakannya dua arah, bisa ke depan belakang ataupun samping kanan kiri. Contoh dari sendi pelana ini sendiri yaitu sendi pada pangkal ibu jari. Nah, ini gambar pangkal ibu jari. Selanjutnya kita ke sistem gerak yang ketiga yaitu otot. Nah, otot itu sendiri pengertiannya adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut dengan alat gerak aktif. Tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat di tubuh tidak akan bergerak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi otot. Nah, kondisi otot sendiri ada dua. Yang pertama, kondisi otot saat kontraksi akan memadat dan memendek sehingga diameter akan membesar. Sedangkan kondisi pada saat relaksasi, otot akan memanjang sehingga diameter akan mengecil. Ini gambarnya. Sini kita akan membahas mengenai macam-macam otot. Yang pertama adalah otot rangka. Otot rangka disebut juga dengan otot lurik, di mana otot rangka paling banyak ditemukan dalam tubuh. Banyak garis-garis melintang, dan cara kerjanya sadar dan cenderung cepat kontraksi dan mudah lelah. Jenis otot yang selanjutnya yaitu otot jantung. Nah, untuk otot jantung sendiri hanya bisa kita temukan di jantung saja. Nah, cara kerjanya itu tidak sadar dan terdapat garis-garis melintang yang bercabang seperti pada otot lurik tadi. Nah, kontraksi otot jantung itu selama 70 kali per menit. Jenis otot yang terakhir yaitu otot polos. Nah, untuk otot polos ini sedikit berbeda dengan dua otot yang lainnya, di mana bentuknya gelendong. Terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Cara kerjanya tidak sadar, berkontraksi dan berelaksasi dengan sangat lambat. Oke, lanjut kita ke tugas. Yang pertama, terdiri dari apa saja sistem gerak pada manusia? Sebutkan. Yang kedua, apa fungsi dari tulang, otot, dan sendi? Yang ketiga, sebutkan 4 jenis bentuk tulang dan disertai dengan contohnya. Yang keempat, apa yang dimaksud sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis? Yang kelima, tuliskan perbedaan otot polos, jantung, dan lurik.